Nasab itu ditetapkan oleh Allah, nyambungnya memang dari laki-laki. Cuman kalau bicara Rasulullah, inti misalnya gini, Nabi Muhammad itu punya keturunan yang sampai detik ini masih ada, yang mu'tamad itu udah nggak bisa dibantah lagi, memang udah bener-bener kuat istilahnya. Kalau ibarat dalil mah udah kayak matahari di siang hari, terangnya luar biasa. Ya kecuali kalau matanya belekan, dan matanya belekan mah nggak bisa ngelihat matahari. Ada orang matanya belekan siang hari bisa ngelihat matahari nggak? Enggak. Gelap amat sih, mau belekan gimana mau lihat matahari? Nah, keturunan Nabi itu yang paling banyak masyhur sampai detik ini itu dari keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain. Dua, Kang sama itu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain putra siapa? Putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak nyambung ke Nabi secara nasab, keluarga, tapi nyambung ke Nabinya dari mana? Dari perempuan. Siapa perempuannya? Sayyidah Fatimah. Nah sekarang itu nyambungnya ke Nabi Muhammad dari perempuan Sayyidah Fatimah. Itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع. Kemudian fadlan wajudan manna la biktisabim minna. Fadlan wajudan manna la biktisabim minna daru bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli sudi. Nahdha bi kulli sudi. Kemudian diakhiri dengan salawat sallallahu wa sallam Rabbi alaihi. Kalimatnya addal habbi. Kemarin ada yang masih baca addal hasbi. Bukan addal hasbi tapi addal habbi. Addal habbi.
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عداد طش. Aduh. Di sini banyak yang salah. Idada tash si suhbi. Tash. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Alhamdulillah walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Saya berarti sekarang bagian kalimat mana yang belum? Fadlan. Wa kulli dhi mahabbah, kemarin itu kita terakhir minta ampun kepada Allah ya. Jadi dalam kalimat ini minta ampun, waghfir, dan ampuni olehmu wahai Allah, liwalidina, untuk orang tua kami, Rabbi, wahai Tuhan kami Allah, wa mauludina, dan keturunan-keturunan kami. Ya, Asma, Auladi, kata-kata maulud itu mencakup kepada anak, cucu, keturunan. Itu masuk dalam kategori maulud. Jadi masuk dalam kategori maulud itu semua keturunan ke bawah. Itu istilah dalam kalimat maulud. Walaupun kalau secara bahasa maulud itu yang dilahirkan, tapi yang dimaksud itu yang dilahirkan sampai ke bawah. Kayak Ustadz punya anak itu mauludi, punya cucu mauludi, ini terus sampai ke bawah. Kenapa? Karena semua terlahir dari jalur dan sebabnya itu Ustadz gitu. Ya, sebabnya itu Ustadz. Berarti disebut namanya maulud, keturunan. Walaupun dalam keturunan itu ada sebutan-sebutannya. Kayak kalau kita ibnun berarti apa? Anak kita. Ibnun, anak kita. Bintun, putri kita. Kalau sibtun, cucu dari anak perempuan. Cucu sibtun. Kalau hafidun, cucu dari anak laki-laki. Hafid. Makanya ahfad. Kayak si Zen, si Hanif tuh punya anak ke bawah, anak ahfadi. Cucu dari anak laki-laki. Tapi kalau dari anak perempuan disebut sibtun, satu. Kalau banyak disebut asbaut. Antara sibtun satu, kalau banyak disebut namanya apa? Asbaut. Asbaut nih cucu-cucu ke bawah. Pak Din. Ada daras. Ya. Asbab, kalau sibtun satu, kalau asbat apa? Katsir, asbat. Seperti kalau di dalam ilmu silsilah ada istilah namanya afkhadh. Fakhadh itu kan paha. Tapi dipakai sebut keturunan itu afkhadh. Afkhadh itu paha. Nanti kalau keturunan sudah habis, nggak ada lagi, misalnya si fulan, ke bawahnya ada keturunannya nggak? Udah habis, namanya inqarad. Inqarad, kalau dalam bahasa masdarnya inqirad. Si itu gimana, keturunannya masih ada nggak? Enggak, udah inqirad. Inqirad itu apa? Udah habis keturunannya, nggak ada lagi keturunannya, inqirad. Anda keturunan.
Kalau keturunan Nabi namanya banyak. Keturunan Nabi itu disebut istilah ya, istilah. Karena keturunan Nabi ini adalah anugerah besar dari Allah. Dan keturunan yang paling mulia karena nyambung ke Rasulullah. Sehingga sebutannya pun ada sebutan-sebutan khusus. Disebut Sayyid, disebut lagi namanya Itrah, disebut lagi Ahlul Bait, sebutan. Bahkan itu kalau ibunya keturunan Nabi, bapaknya bukan keturunan Nabi. Itu kan suka dimasalahin, suka diributin. Padahal nggak perlu diributin karena sudah jelas keturunan Nabi ini suci. Sekalipun dari perempuan tetap bagian dari kesucian. Ente sekarang Labib, ente punya anak, Beb. Ente punya anak. Anak laki-laki sama anak perempuan. Dua-duanya punya keturunan nih. Kita sebagai kakeknya, kecucu dari anak laki-laki sama kecucu dari anak perempuan, sayang nggak? Sayang. Dua-duanya sayang. Kadang-kadang ada yang terlalu syadid, putus dari Nabi. Kalau Syarifah nikah sama Ahwal, putus. Iya putus. Tapi jangan sampai bahasanya seakan-akan Nabi nggak sayang. Terlalu syadid. Ya walaupun itu ada hak-haknya. Kalau kita cuma membahas hak-hak itu artinya kita kan bukan habaib nih. Nah, sehingga ketika terjadi seperti itu yaitu urusan para habaib, bukan urusan kita. Tapi secara kajian ilmiah, secara kajian ilmu, keturunan dari anak laki-laki dan keturunan dari anak perempuan secara kasih sayang pasti apa? Pasti sama. Bahkan rata-rata cucu dari anak perempuan lebih disayangi. Biasanya begitu. Nanti ini ngerasa, punya anak perempuan, anak laki-laki, punya cucu dari anak perempuan itu biasanya lebih disayang sama kakeknya. Lebih disayang. Ini cucu si kakak gitu, cucu si teteh, Masya Allah. Dan siapa itu? Cucunya dari si A. Oh, cucu si A. Sehat. Gitu doang. Biasanya. Nah, itulah. Tapi nggak semuanya begitu. Cuman ini bahasa kasih sayang. Kalau bahasa nasab itu ditetapkan oleh Allah, nyambungnya memang dari laki-laki. Cuman kalau bicara Rasulullah, inti misalnya gini. Nabi Muhammad itu punya keturunan yang sampai detik ini masih ada. Yang mu'tamad itu udah nggak bisa dibantah lagi. Memang udah bener-bener kuat istilahnya. Kalau ibarat dalil udah kayak matahari di siang hari, terangnya luar biasa. Ya kecuali kalau matanya belekan lain lagi. Matanya belekan nggak bisa ngelihat matahari. Ada orang matanya belekan siang hari bisa ngelihat matahari nggak? Enggak. Gelap amat sih. Mau belekan gimana mau lihat matahari? Nah, keturunan Nabi itu yang paling banyak masyhur sampai detik ini itu dari keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain. Dua. Kang sama inti. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain putra siapa? Putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali enggak nyambung ke Nabi secara nasab. Keluarga. Tapi nyambung ke Nabinya dari mana? Dari perempuan. Siapa perempuannya? Sayyidah Fatimah. Nah sekarang itu nyambungnya ke Nabi Muhammad dari perempuan Sayyidah Fatimah. Itu gimana? Gimana? Sedangkan nasab itu nyambung ke laki-laki. Nah itu dijawab oleh ulama-ulama dan jawabannya sebenarnya dari Al-Quran. Jawabannya dari Al-Quran. Apa itu jawabannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan firman Allah wa min dzurriyyatihi Ishaq, Ismail, Dawud, Ishaq. Ketika Allah menceritakan tentang dzurriyyah atau keturunan Nabi Ibrahim, Allah menyebutkan Ishaq, Ismail, disebutkan.
Sampai Allah menyebutkan wa Isa. Sampai Allah menyebutkan wa Isa. Wa Isa di situ siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu nyambung ke Nabi Ibrahim. Itu melalui jalur siapa? Ibunda Maryam. Jalurnya jalur ibu. Tapi kok nyambung ke zuriyah Ibrahim? Nah di situ ada istilah khususiyah di dalam nasab kenabian. Saking mulianya melalui ibu pun kuat. Melalui seorang ibu pun kuat. Karena kenabian. Adalah makanya keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain, walaupun nyambungnya ke Nabi melalui jalur ibu, tetap secara aturan nasab nyambung dan kuat. Kenapa? Karena berbicaranya nasab ke Nabi, kenabian. Sampai itu keturunan Nabi akan terus ada sampai mendekati hari kiamat akan ada. Karena salah satu yang dijanjikan oleh Allah keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ayahnya dari keturunan Al-Hasan, ibunya dari keturunan Al-Husain. Berarti sampai Imam Mahdi keturunan Nabi masih ada nggak? Masih ada. Sampai keluarnya Imam Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu bagian daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Cuman jangan sampai ngomong sampai hari kiamat. Kadang-kadang banyak orang ngomong kebablasan. Kayak nggak ngaji gitu maksudnya. Wah, ada orang ceramah nih. Orang ceramah, gayanya udah top pokoknya. Mudah-mudahan majelis kita terus berdiri sampai hari kiamat. Itu yang hadirnya, amin. Aduh. Bego semua. Ya maksudnya nggak bisa begitu, nggak bisa. Kalaupun menunjukkan waktu yang lama, mendingan bahasanya mudah-mudahan majelis ilmu kita, majelis taklim kita selamanya ada sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Itu lebih baik. Tapi kalau sampai hari kiamat, ngaminin, siapa yang mau? Kalau masih ada majelis taklim tuh nggak kiamat-kiamat gimana sih? Yang kedua, tidak akan pernah ditemukan orang yang beriman kepada Allah dalam keadaan kiamat terjadi. Huru-hara kiamat terjadi itu nggak akan ditemukan. Orang yang menyembah Allah nggak akan. Ya. Kata Nabi SAW dalam ma'al hadith, maqamatil qiyamatu illa wa ahluha syarrun nasi indallah. Maqamatil qiyamatu, tidaklah terjadi kiamat illa wa ahluha, kecuali penduduk ketika kiamat itu terjadi syarrun nasi indallah, paling buruknya manusia di sisi Allah. Jadi paling buruknya manusia di sisi Allah itu orang-orang yang ngalami ketika terjadi huru-hara kiamat. Tuh. Ketika terjadi huru-hara kiamat, nah itu manusia paling ini. Kalau dalam hadis Nabi, penduduk muka bumi terbanyak ketika kiamat terjadi itu Itali. Itali nanti paling banyak. Itali, Roma. Roma itu kan kalah terus. Perang dulu kalah. Makanya dalam Al-Quran, gulibatir Rum. Dikalahkan apa? Roma. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi nanti mereka sudah kalah, bakalan apa? Bakalan menang. Roma nanti paling banyak tuh. Itali paling banyak. Penduduk muka bumi terbanyak ketika kiamat terjadi Itali. Ada orang mukmin, amin, pengen sampai hari kiamat hidupnya. La haula wala quwata illa billah. Masa pengen sampai hari kiamat? Ada. Gimana ceritanya? Ya, makanya auladi isma. Makanya auladi nasab itu nasib. Nasab itu nasib. Ente anak siapa sih? Ente anaknya fulan, nasib ente. Ente anak siapa? Anak fulan, nasib. Nasab itu nasib. Makanya perlu disyukuri. Ya.
Ya. Kemudian yang terakhir, kemarin itu kita kan berdoa kepada Allah tuh dalam makna ini. Wal ahli wal ikhwani wasairil khillani dan semua sahabat dekat atau kekasih-kekasih atau orang yang disayangi. Wa kulli dhi mahabbah dan semua orang yang memiliki kecintaan, au jiratin atau tetangga, au suhbah atau pertemanan, wal muslimi dan muslim ajma' semuanya, amin 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 istajib ya. Amin bermakna istajib. Ini yang disebut dalam ilmu nahwu itu disebut namanya isim fi'il. Amin itu masuknya isim fi'il karena dia secara lafadznya isim tapi secara maknanya apa? Fi'il. Amin bermakna istajib. Amin bermakna istajib. Kemudian amin wal muslimina ajma' amin rabbi. Di sini rabbi fasma apa rabbi yisma. Karena ada dua cetakan. Alhamdulillah. Kalau yang mendekati secara lughah itu rabbi isma. Cuman kan rabbi ini ada iyanya, cuman dibuang. Jadi kalau diadakan untuk membaca huruf sin yang sukun jadi rabbi yisma, pakai iya dikasrahkan. Cuman banyak yang menulis rabbi fasma, pakai fa. Wal muslimina ajma' amina rabbi fasma. Tapi yang mendekati secara lafaz amina rabbi yasma'. Amina rabbi yasma'. Kemudian fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli. Jadi permintaan kita kepada Allah agar diampuni itu perhatikan auladi, fadlan. Fadlan karena anugerah. Ente isma. Perhatikan. Ente kerja kemudian digaji. Pemberian gaji ini karena apa? Karena kerja. Artinya ada balasan, ada usaha. Tapi kalau ente lagi duduk tiba-tiba dibagi semuanya. Itu upah pekerjaan bukan? Bukan. Itu namanya apa? Anugerah, pemberian cuma-cuma. Kalau dalam bahasa kita pemberian tanpa pamrih. Cuma-cuma sudah. Nah, fadlan itu artinya pemberian cuma-cuma. Wajudan, jud itu sama, kemurahan, sama pemberian cuma-cuma. Wamanan dan apa? Pemberian cuma-cuma, sama. Cuman kalau dibahasakan, kita pakai bahasa misalnya beda dengan apa? Kemurahan, kemudian pemberian, kemudian lagi namanya karunia misalnya. Padahal tujuannya sama satu, fadlan judan mana, pemberian dari Allah tanpa pamrih dari kita, tanpa pekerjaan. Makanya lihatin, kita minta kepada Allah ampunan, minta dijaga, diberikan aman, diberikan ini, itu semua permohonan itu fadlan wajudan mana, benar-benar murni ngarepin apa? Anugerah dari Allah. Maka aja lah, la artinya apa? Bukan biktisabin dengan upaya minna dari siapa? Dari kami. Jadi ibaratnya nggak begini. Kalau ente minta nih, kalau ente minta, ana udah kerja, bayar dong. Itu namanya minta karena apa? Biktisab. Tapi kalau misalnya, tolong minta, saya nggak pernah ngapa-ngapain, tapi tolong diminta. Nah itu kita mintanya murni ngarepin dari karunia, dari anugerah, dari kemurahan, dari kedermawanan yang memberi. Dan yang dimaksud di sini adalah Allah. Fadlan wajudan manna la. Tidak, bukan. Biktisabin dengan upaya dan usaha minna dari
dari kami. Jadi permintaan yang tadi itu murni minta anugerah dari Allah, minta pemberian dari Allah, minta karunia dari Allah, bukan permintaan karena ada usaha. Makanya ente suka banyak yang salah loh. Ente nanti bakal nemui masyarakat apa? Ngomong begini, Pak Ustadz, saya sholat rajin, saya begini, tapi kok kenapa ya? Saya duit susah aja. Apa mending saya nggak sholat aja biar banyak duit? Iya, bakal ketemu ente. Orang-orang tuh nggak pada sholat, duit banyak. Jadi tolak ukurnya ibadah itu diterima oleh Allah apa tidak, itu tolak ukurnya banyak duit. Ini berbahaya kalau begitu. Ya, misalnya. La biktisabin minna. Baru sekarang tawassul nih. Tawassul nih namanya ba lil wasilah. Ba wasilah itu pelantaraan. Bil Mustafa, dengan wasilah Nabi yang terpilih. Al Mustafa itu Nabi Muhammad, cuman nama Al Mustafa yang terpilih dari kalimat istafa, yastafi, istifaan, fahuwa mustafin wa dzaka Mustafa. Mustafa itu isim maf'ul, yang dipilih. Mustafa. Mustafa bil Mustafa, dengan wasilah yang terpilih, ar-rasuli, yang menjadi rasul. Yang menjadi rasul. Maksudnya Mustafa Rasul ini siapa? Nabi Muhammad. Jadi ini tawassul nih namanya. Pakai bil wasilah. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan apa? Salu bijahi fa inna jahi indallahi azimu. Salu bijahi, mintalah kalian kepada Allah itu dengan keagunganku. Fa inna jahi indallahi azimu, karena pangkatku di sisi Allah azimun, itu agung. Ente isma, ente isma. Ente kalau mau dekat sama presiden, lewat orang-orang yang tidak dikenal presiden, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Tapi kalau ente mau ke presiden, melewati orang-orang yang dekat presiden. Ente temannya anak presiden. Presiden kita Pak Jokowi. Si Yazid ini temannya si ini. Si siapa anak Jokowi itu? Si Gibran. Alhamdulillah. Si Yazid ini temannya Gibran. CS ini. Ngompol. Ngobrol bareng, ngopi bareng, tidur bareng, jalan-jalan bareng. Pokoknya CS kental pokoknya. Alhamdulillah, ini udah best friend luar biasa ini. Temen. Yazid tiba-tiba ada butuh sama presiden. Akhirnya wasilah nih. Siapa wasilah? Gibran. Bro, ana pengen ketemu sama bapak ente. Bisa nggak? Tenang. Pak, ini temen aku pengen ketemu. Udah cepetan. Ketemu langsung. Coba Yazid, ente pengen ketemu presiden sekarang. Ayo tuh, lewat petani yang ada di kebun. Kang, pengen ketemu presiden. Gimana? Tawassul. Ada orang bilang katanya apa? Oh, tawassul nggak boleh. Kita minta langsung aja sama Allah. Ngapain sama manusia? Itu orang keblinger, nggak ngerti tawassul. Sekarang gini, Isma. Ustadz mau tanya sama kalian. Orang kalau sakit yang nyembuhin siapa? Murtad ente. Orang kalau sakit yang nyembuhin siapa? Mereka yang ngomong-ngomong tawasul bid'ah kalau sakit pergi kemana? Kalau dia pergi ke dokter murtad dia. Atau nggak boleh dong. Dalam Al-Quran Allah berfirman hikayat Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, fahuwa, maka dia Allah yashfini, yang menyembuhkan aku. Jadi yang menyembuhkan manusia siapa? Kalau ada orang yang ngomong tawasul bid'ah, dia datang ke dokter, ada yang jalanin bid'ah. Kenapa? Karena yang nyembuhin siapa? Allah. Dokter itu apa? Pelantara, wasilah.
Dia malah lebih percaya dokter daripada percaya Allah. Kalau mau ngomong timbang-timbangan saling nyerang. Tapi kan agama bukan untuk saling nyerang. Untuk saling memberikan pemahaman yang terbaik. Ada orang datang ke dokter. Pak dokter, aduh saya sakit nih. Oh iya, insya Allah sembuh begini, gini. Oh iya, beli dia obat. Berarti percaya nggak ke dokter? Percaya dia. Bahkan dia meminta ke dokter lagi. Alhamdulillah, dokter siapa dibandingin Nabi Muhammad? Dan kita bukan minta ke Nabi Muhammad, menjadikan Nabi wasilah. Minta kita ke siapa? Semuanya ke Allah. Ada yang minta ke siapa? Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dia datang ke dokter. Tanya, siapa yang nyembuhin? Dokter, murtad loh. Siapa yang nyembuhin? Allah. Kok datang ke dokter? Ke Allah dong datangnya langsung. Mana sih ente? Enggak, kadang-kadang ribet gitu. Ribet orang sekarang. Enggak ngerti kata-kata tawasul, akhirnya menyerang orang lain, menyalahkan tawasul. Bil Mustafa Rasuli, dengan wasilah Nabi Muhammad yang menjadi Rasul, nahdha, beruntung kami. Nahdha itu beruntung dari kalimat hadha yahdha. Kalau fi'il majhulnya hudhiya. Seperti Sayyidina Ali apa? Ketika Siti Fatimah pakai apa? Pakai siwak. Sayyidina Ali ngomong apa? Hudhita ya'udal araki bisagriha. Hudhita, kamu sudah beruntung, ya'udal araki, wahai kayu Arab, bisagriha, dengan bibirnya Siti Fatimah. Jadi ibaratnya Sayyidina Ali ini saking sayangnya sampai beliau itu mengeluarkan kata-kata indahnya, kata-kata sayangnya dengan cemburu ketika siwak nempel di mana? Di bibirnya. Hudhita ya'udal araki bisagriha. Sampai Sayyidina Ali ngomong apa? In kunta min ahlil qitali qataltu. Kalau ente tukang perang, udah ana bunuh ente. Hebat ini. Suami yang sayang begitu. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh yang lain nempel-nempel. Makanya ente kalau punya istri begitu, pakai sendal jangan diambilin orang, ente yang ambil. Sayang silahkan. Alhamdulillah. Jadikan ini permaisuri. Hudhita ya'udal araki bithugriha. Baik. Nahdha, beruntung kami, bikulli suli, dengan semua permintaan. Sul itu permohonan. Kemarin Ustaz udah ngomong. Asalnya ini dari kalimat sa'ala yas'alu su'lan. Tapi boleh ketika hamzah sukun, boleh digantikan dengan apa? Wawu apabila sebelumnya dhammah, diganti dengan iya apabila sebelumnya diganti dengan alif, apabila sebelumnya fathah. Nah, itu mesti tahu tuh. Bi'run jadi apa? Birun. Fa'run, farun. Bu'sun, bus. Bus. Makanya ada istilah dalam bahasa orang Hadramut ya. Idza mat kabiruh urud biruh. Biruh itu maksudnya apa? Sumur. Idza mata kabiruh, apabila pembesar itu meninggal, urud biruh, maka berkurang atau kering airnya, sumurnya. Makanya Habib Ali Kuitang dibilang apa? Sumur yang tak pernah kering. Kenapa sumur yang tak pernah kering? Karena beliau sudah tidak ada, tapi hasil perjuangannya masih terus dimanfaatkan. Masih terus manfaat buat umat. Banyak. Seperti itu, Bahasim Asy'ari, Masya Allah. Udah wafat, kapan tahu wafatnya. Dibanding kita maksudnya. Tapi manfaatnya masih apa? Masih ada. Kitabnya dibaca, namanya disebut, apa semua. Bahasim Asy'ari. Insya Allah. Bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli. Salla wa sallam Rabbi
عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب. Shalla, semoga memberikan salawat, wasallama, dan memberikan salam, Rabbi, Tuhanku, maksudnya siapa? Allah, alaihi, kepada Nabi Muhammad, addal habbi, sejumlah biji-bijian. Tadinya apa? Adadal habbi, tapi diidghamkan jadi apa? Addal habbi. Ini namanya idgham kabir. Boleh dengan aturan, tapi seperti dalam suratul Fatihah, idgham kabir boleh tuh. Kalau asal idgham itu kan mim mati ketemu mim lagi. Kalau mim hidup ketemu mim hidup itu nggak bisa diidghamkan. Tapi ada aturannya, bisa. Ada istilah apa ya dalam Tuhfatul Atfal itu? Hah? Apa namanya? In fis sifati wal makhraji ittafaq harfani fal mithlani fihima haq. Fis sifat wal makhraj ittafaq harfani fal mithlani. Artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kan harusnya mima, tapi diidghamkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang kalau tahlil karena cepat jadi wasol enggak, waqaf enggak. Itu banyak kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu salah bacaan. Ente mau wasol. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Mau yang mana ini? Wasol apa muwaqqaf? Mesti jelas. Ya. Bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli. Shalla wa sallam. Jadi ente kalau baca, ente renung-renung tuh, karena ente sudah mulai mengerti sekarang, per kalimat sudah paham. Shalla wa sallam Rabbi Allah alaihi, kepada Nabi, addal habbi wa alihi, dan keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad dalam bab ini adalah kullu mu'minin taqiyyin. Ini berarti insya Allah kita pun masuk keluarga Nabi Muhammad. Dalam bab doa soalnya. Kalau dalam bab doa itu, dalam bab sholawat, yang dimaksud keluarga Nabi adalah seorang mukmin yang bertakwa. Tapi sebagian mengatakan enggak, kullu mukmin walau asi. Setiap mukmin walaupun maksiat. Dalam bab doa, keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman. Berarti kita juga keluarga siapa? Keluarga Nabi. Tapi dalam bab apa? Bab doa. Jadi kalau ada orang mendoakan Nabi dan keluarga Nabi, kita masuk. Tapi kalau bicara keluarga Nabi dari sisi nasab, darah, nah kita tidak masuk. Itulah zong. Ada orang dulu ngomong begini. Kalau keturunan Nabi itu mulia gara-gara keturunan saja, sementara kita tidak mulia gara-gara keturunan kita, berarti Allah nggak adil. Ya Allah nggak adil dong. Masa Allah menghinakan kita sementara memuliakan yang itu? Bahasa mereka. Padahal Ustadz selalu jawab, nggak ada yang hina, nggak ada yang mulia. Keturunan habaib mulia, iya. Keturunan bukan habaib hina, enggak, mulia. Dua-duanya mulia. Keturunan habaib mulia, keturunan Nabi. Keturunan bukan Nabi juga mulia.
Bagaimana kok bisa? Bisa. Keturunan Nabi mulia karena darah Nabi dan mengikuti Nabi. Keturunan bukan Nabi mulia karena mengikuti Nabi dan mencintai keturunan Nabi. Jadi bareng-bareng mulia. Mana ada ceritanya? Intinya aja songkewe. Kadang-kadang orang sekarang repot, nggak ngerti lah Ustadz, nggak ngerti. Tapi Ustadz nggak mau ikut campur lah, urusan capek. Mendingan kita ngaji aja jurmiyah, apa begitu dah. Kecuali udah depan mata, baru kita tempeleng, beres. Nah, itu. Ada orang-orang Masya Allah. Jadi itulah auladi isma. Pentingnya kita punya guru di situ. Musyafahah. Ada guru. Walaupun punya ilmu, sering baca, tapi nggak punya guru, liar nantinya. Ilmunya liar. Dia kayak kuda liar. Nabrak sana, nabrak sini. Nggak pakai rem. Makanya kan Nabi Muhammad ngomong apa? Ilmu ilmani. Ilmu itu terbagi berapa? Dua. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang madharat. Tidak semua yang punya ilmu manfaat. Makanya kita diajarkan berdoa. Rabbi zidni ilman nafi'a. Mintanya ilmunya yang manfaat. Ilmu yang madharat mah, waduh, bahaya itu. Bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli. Shalla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi keluarga Nabi. Nah tadi keluarga Nabi siapa? Setiap orang yang beriman dalam bab doa. Was-sahbi dan sahabat kangjeng Nabi. Isma. Sahabat Rasulullah itu ketika Nabi wafat total semuanya itu 124.000. Dan jumlah sahabat Nabi itu sama seperti jumlahnya para nabi-nabi, para rasul. Nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu jumlahnya 124.000. Jumlah sahabat pun 124.000. Alhamdulillah. ribu jumlah Nabi. Nah, jumlah sahabat 124.000. Nanti sahabat itu dari kalangan sahabat pun sama. Wa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, dan kami mengunggulkan sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lain. Jadi ada yang lebih unggul nih. Siapa? Pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina. Nah, ini khilaf kalau di sini. Kalau di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali dulu, baru Sayyidina Utsman. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman dulu, baru Sayyidina Ali. Baru nanti sisa yang 10 tuh, yang 6 lagi, Mubasysyar bil Jannah. Baru nanti ningkat kemana? Ashab Haijaron 40. Baru naik lagi tuh ke Ahli Badar. Baru naik lagi tuh ke Ashab Bai'atir Ridwan. Terus naik kemuliaannya. Tapi isma. Serendah-rendahnya martabat sahabat di sisi Allah itu tetap di atas martabat para tabi'in sehebat apapun. Jadi kalau ada tabi'in hebatnya luar biasa, tetap secara derajat di bawah sahabat. Kenapa? Karena tabi'in sehebat apapun gak ngelihat langsung Nabi Muhammad. Kalau sahabat langsung ngelihat Nabi Muhammad. Sekalipun buta seperti Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum misalnya, sekalipun buta, tetap beliau langsung bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad. Itu waladi. Man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata mu'minan wa ijtama'a fid dunya. Kalau ijtima'nya fis sama la yu'tabar. Ijtima'nya harus fid dunya. Sahabat Nabi Muhammad. Kebayang ngelihat Nabi ketika hidup dengan sahabat. Nabi sampai
menjadi orang yang selalu dirindukan. Ada seorang sahabat ke istrinya biasa aja, nggak ketemu sehari 2 hari biasa aja. Tapi nggak ketemu sehari Nabi Muhammad, sampai nggak bisa makan. Mikirin Nabi Muhammad. Sampai waktu itu kan ada sahabat yang pucat itu. Sahabat sampai pucat dia. Pucat sahabat Nabi. Ditanya sama Nabi Muhammad, kalau tidak salah nanyanya, kenapa wajahmu pucat? Apakah sakit? Kata. Enggak ya Rasulullah. Kenapa kau pucat begitu? Ternyata dia ngomong, lagi ada pikiran ya Rasulullah. Berat ini pikiran. Pikiran apa? Mikirin apa ente? Ya Rasulullah, gini. Saya tuh mikir ya Rasul. Mikirnya apa? Saya ini hidup kalau enggak ketemu engkau sehari aja, apalagi 2 hari. Itu udah enggak bisa makan, enggak bisa apa-apa. Saya mikirnya gimana kalau nanti di akhirat engkau di mana, saya di mana. Sedangkan sehari aja nggak kuat, nggak ketemu engkau. Bagaimana nanti di akhirat? Mungkin bisa tahunan nggak ketemu engkau di mana, saya di mana. Disitulah Nabi Muhammad mengatakan, Al-mar'u ma'a man ahab. Manusia bersama orang yang dicintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Akhirnya dia senang lagi. Makanya santri harus belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Harus kuat, punya kecintaan tuh harus kuat sama Nabi Muhammad. Bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashis suhbi. Adada sejumlah atau bilangan. Tosh itu apa namanya? Tosh itu apa? Tetesan hujan. Tosh itu tetesan hujan. Suhbi, kalau suhbi itu apa? Awan. Suhbi, sihbi, sahbi, bisa tuh. Tapi yang biasa dibaca suhbi. Suhbi itu apa? Awan. Awan itu inti isma. Allah itu nurunin hujan. Itu hujan itu disaring dulu sama awan. Nah, ini sahab ini, awan ini punya mata. Matanya itu kalmunkhul, seperti apa namanya? Saringan. Jadi ketika air di situ tersaring dulu tuh. Baru Allah aturin tuh hujan kemana. Kayak kemarin yang di sini hujan besar tuh, set ke situ di depan panas. Ya kuasa Allah. Nah, itulah, padahal berdekatan banget. Itu. Jadi ada tosh itu apa? Hah? Tetesan. Tutup nguapnya. Mau lepas begitu. Berapa kali udah dibilangnya. Wa alihi was-sahbi adada tashis suhbi. Kemudian yang terakhir, walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi. Walhamdu dan segala puji lillahi hanya milik Allah. Fil bad'i di awal, fil bad'i wa tanahi dan di mana? Di akhir. Jadi salawat dan salam tahmid atau hamd kepada Allah Subhanahu wa taala itu fil bad'i wa tanahi, di awal dan di akhir. Alhamdulillah. Walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Coba baca dulu di sini. Dari segini nih, dari ente lempeng nih. Lempeng ini. Alhamdulillah, Isma. Sampai ke sini coba baca. Ustaz pengen dengar kalimatnya. Ayo, wahid, itsnin, thalatha.
طه أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه مجال قرش صحبه والحمد لله في الغد والتناهي. Nah, dari sini sampai ke si Amr sini. Wahid, itsnain, thalatha. Ya Rabbana wa annana asrafna ala ma ashrafna fatub alaina tauba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ضيقة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد رش صحبه والحمد لله بالفتح والتنادي. Ya, semua sisanya sini. Ayo, wahid, itsnain, thalatha. وأننا أسرفنا على أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه لا تخشي صحبي والحمد لله بالهدي والتناهي. Ayo baca bareng. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ma ashrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. Baca istiftah bareng-bareng. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تشهد. التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. أصلي صلاة مغرب. أصلي فرض المغرب sendirian dulu, sendirian. Jadi makmum. Jadi imam. Jadi masbuk. Tusalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Gitu dong. Jadi masbuk nanti bengong. Emang jadi masbuk posisinya imam apa makmum? Makmum, cuma ketinggalan buat cukup baca Fatihah. Alhamdulillah.
Itu masbuqon lillah. Ayo kita baca dari awal. Doa sujudnya, doa rukunya dibaca satu rakaat dari salat pakai salat maghrib aja. Usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiran walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. سبحانك من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح. Baru tuh tambahin doa lagi boleh, tidak ditambahin juga boleh. Ada sunnah. Cuman kalau doa di dalam sholat tidak dianjurkan apa? Angkatin tangan. Itu ingat-ingat. Berdoa itu terbagi 4.
dalam sisi mengangkatkan tangan dan mengusap wajah. Ingat-ingat, pertama ada doa sunat ngangkatin tangan, sunat ngusapin wajah. Itu doa di luar sholat. Di luar sholat. Ada doa sunat ngangkatin tangan, tapi tidak sunat ngusapin wajah. Tidak sunat, itu doa kunut. Ada doa sunat ngusapin wajah, tapi tidak sunat ngangkatin. Nah, itu doa ketika khutbah imam. Jadi, kalau imam lagi khutbah Jum'ah, khutbah Lebaran, lagi khutbah, mereka baca doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, kita tangannya di bawah. Baru beres, walhamdulillah rabbil alamin. Ada yang terakhir doa tidak sunat ngangkatin tangan, juga tidak sunat ngusapin ke wajah. Itu doa apa? Doa-doa yang ada di dalam salat selain kunut. Ketika kita bangun dari sujud, baca tuh Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu doa. Tidak sunat ngangkatin tangan. Nanti nggak boleh lagi Allahu Akbar Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini posisi di dalam sholat. Dan tidak sunat mengusap ke wajah. Jelas?